Guys, tragis banget nih. Salah satu kementerian di Indonesia bakal sekarat nih. Kenapa? Karena anggaran mereka bakal hilang dan jumlahnya nggak main-main loh. Duit yang hilang itu 2,5 triliun. Dan ini adalah duit yang selama ini dipakai untuk mencegah virus polio, TBC, HIV, bahkan demam berdarah sekalipun itu pakai dana ini. Dan dana 2,5 triliun ini akan segera dipotong dan dihilangkan oleh Amerika Serikat. Karena ternyata selama ini Kementerian Kesehatan itu menerima dana bantuan triliunan dari Amerika Serikat yang hobinya lu kata-katain terus. Tetapi di belakang layar ternyata lu masih bisa hidup sampai detik ini karena belas kasihan Amerika Serikat. Kok bisa guys? So kalau lu penasaran, jangan di skip video ini. Dan ini gak ada hubungannya ya sama penghematan anggarannya Presiden Prabowo. Let's check this out. Jadi guys, ada salah satu kementerian di Indonesia, yaitu sebut saja Kementerian Kesehatan, itu sedang kebakaran jenggot gara-gara Elon Musk tuh yang punya Twitter sama mobil Tesla. Kok bisa ya? Ternyata sejak Elon Musk diangkat menjadi salah satu menteri, khususnya menangani departemen yang berhubungan dengan efisiensi anggaran di Amerika Serikat, yang dilakukan apa dia? Dia bukan cuma sikat anggaran kementerian, dia juga sampai mendelete guys, dihapus organisasi-organisasi, lembaga-lembaga negara yang tidak efisien, yang boros. Salah satu badan negara yang dia hapuskan, dia buang ke tong sampah, itu namanya USAID. Dan ini bikin banyak orang kebakaran jenggot. Bukan cuman orang di Amerika loh, tapi juga orang di Indonesia. Dan sampai ke benua Afrika. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, USAID ini adalah lembaga khusus yang dibuat oleh pemerintahan Kennedy yang gunanya untuk melakukan kegiatan-kegiatan bantuan internasional alias CSR oleh negara Amerika Serikat. Nah, negara ini ternyata di kemudian hari ditemukan oleh Presiden Donald Trump terlalu banyak memakan biaya untuk proyek-proyek yang tidak penting. Dan ini membuang-buang duit pembayar pajak di Amerika Serikat. Contohnya apa proyek-proyek mereka yang absurd? Contoh, mereka memberikan bantuan senilai $1,5 juta untuk grup LGBT di Serbia. Yang kedua, mereka membiayai proyek mobil listrik di Vietnam senilai $2,5 juta. Lalu mereka juga baru saja ketahuan membiayai proyek pariwisata di Mesir. Nah, jadi makin banyak orang yang bertanya-tanya buat apa sih Amerika yang rakyatnya aja masih banyak yang miskin, hidup di pinggir jalan, mati di sana-sini, kebakaran di sana-sini, tapi malah sibuk buang duit di negara lain. Akibatnya makin banyak orang yang mengkritisi tentang proyek-proyek USAID yang gak guna ini bagi pembayar pajak Amerika Serikat. Cuman udah pasti mereka dapat serangan balik guys. Jadi salah satu contohnya aja negara Mesir nih. Lu tau lah orang Mesir kayak gimana ya, ternyata hobi ngemis kan ya. Nah, di Mesir itu project USAID itu di tahun 2019 itu ada project tentang penyediaan air bersih, project pendidikan, project untuk memperbaiki transportasi di Mesir dan lain sebagainya lah. Dan ini membuat Presiden Donald Trump ya dia merasa sia-sia ya, buat apa kita bantuin negara-negara itu. Apalagi ada juga nih negara-negara yang dibantu tapi hobinya kirim juga ke Amerika Serikat. Itu publik makin bertanya-tanya lagi. Nah, kemarin Donald Trump bahkan menemukan ya bahwa musuh politik dia yang namanya George Soros, ini musuhnya United Kingdom juga, itu baru saja menerima dana hingga $260 juta alias senilai 4,2 triliun dari USAID. Nah, dana ini digunakan oleh yayasannya George Soros yang namanya Open Society Foundation yang katanya kegiatan usahanya adalah ekspor demokrasi itu untuk mendestabilisasi, destabilize negara-negara contohnya seperti Bangladesh, seperti India, atau bahkan kalau lu pernah ingat ya, Indonesia pernah krisis tuh 98. Lu tahu siapa biang keroknya? Itu George Soros juga. Jadi, kalau lu di sini banyak yang masih ingat betapa hancurnya Indonesia di tahun 98, biang keroknya siapa? George Soros. Itu salah satu bisnis dia. Jadi, lu jangan heran kalau kemudian ketika Donald Trump melihat ini, George Soros itu adalah bilioner di Amerika. Punya yayasan, ternyata USAID itu dari dalam digrogotin oleh George Soros dan digunakan George Soros untuk membuat negara-negara chaos. Dan Donald Trump kaget karena dia ingat ya, dia tuh pebisnis, dia anti perang. Nah, makanya ketika dia lihat ada duit 4,2 triliun habis buat membiayai yayasan George Soros, dia bertanya-tanya, itu orang kaya, hobinya bikin perang di negara lain, ya udah itu urusan dia. Tapi kenapa harus pakai duitnya negara? So, apa yang dilakukan Donald Trump? Dia punya nyali guys, dia delete itu duit bantuan buat yayasannya George Soros. Lu bayangin ya, even Ratu Inggris aja ketakutan loh sama George Soros. Karena George Soros sempat menghancurkan British Pound Sterling. Ya baru dari situ dia hancurin juga Indonesia punya rupiah dan Thailand Baht, itu juga dia yang hancurin. Powerful nih George Soros. By the way, tahun lalu gue pernah bikin video nih tentang kehancuran, kolapsnya negara Bangladesh. Ya di situ banyak yang nggak percaya dan nggak setuju, tapi ya realitanya Bangladesh kolaps dan sekarang udah ketahuan siapa sih pelaku sebenarnya, aktor intelektual yang memberikan dana mendukung porak-poranda hancurnya negara Bangladesh. Bahkan sampai Perdana Menterinya ketakutan
kabur ke luar negeri naik pesawat. Gara-gara apa ya? Negara rakyatnya diadu domba pakai duit asing. Hati-hati loh. Indonesia jangan-jangan bisa jatuh ke lubang yang sama kalau tidak bijak nih dalam melangkah di peta dunia internasional. Nah bukan cuma sampai situ guys, dari tadi kan gue udah bilang Presiden Donald Trump ini sangat berani ya. Dan beda dengan pejabat di Indonesia yang hobinya pelihara PNS, hire terus PNS. Akibatnya negara tambah buncit, birokrasi tambah lambat, korupsi di mana-mana. Ya membebani negara dan tidak ada satupun ya pejabat di Indonesia sampai detik ini yang punya nyali buat pecat PNS. Ya karena lu tau lah mereka juga gak ada kerjanya lah. Tapi Pak saya punya kenalan bagus kerjanya rajin gitu, ya itu oknum lah. Ya, jadi kita ngomong fakta sekarang, Trump berani loh. Ada 10.000 karyawan ya di USAID. Dia bakal pecat 97%, alias 9.700 orang bakal dia pecat dan pasti dipecat. Sekarang tersisa hanya tinggal 300 orang lagi. Ini powerful. Iyalah gue pikir juga tugas tuh cuma bagi-bagi duit bro. Ngapain karyawan sampai 10.000 orang? Nggak masuk akal. Kecuali tugasnya suruh bikin pasukan menguasai planet Pluto gitu kan ya. Bisa lah lu bikin perhitungan yang agak lebih banyak lah. Kita butuh 100.000 manusia iya. Tapi kalau tugasnya bagi-bagi duit, ya tukang becak di depan kantor kita juga bisa kalau tugasnya cuma bagi-bagi duit. So jangan heran ketika kemudian Elon Musk juga bilang setuju. Dan USAID ini harus segera kita taruh ke wood chipper. Lu tau wood chipper itu alat buat ngerubah kayu jadi debu-debu yang tipis-tipis itu yang halus-halus. Nah itu yang dia lakukan dengan USAID. Nah akibatnya apa guys? Ya sejak dilakukan pemotongan massal itu anggarannya dipotong, tenaga kerjanya PNS-nya di-cut. Sampai detik ini websitenya USAID sendiri udah gak bisa lu akses. Nah gue salah satu orang yang dulu banget waktu zaman gue kuliah, SMA bahkan, gue hobi mengakses website USAID. Kenapa? Karena di situ gue bisa dapat grant dalam bentuk beasiswa. Jadi kalau orang-orang generasi gue 80-an, pasti tahu lah salah satu sumber beasiswa yang menarik dapat dari USAID. Bahkan jangan kaget, Menteri Basuki aja bisa kuliah di luar negeri, duitnya dari mana? Dari USAID. So di sini kita bisa lihat banyak orang memang yang menggantungkan di Indonesia kepada USAID untuk sumber pendanaan dia, entah bikin proyek sosial atau bahkan sampai mau kuliah belajar di luar negeri. Jadi dampaknya ini bakal sangat besar. So by the way apa sih USAID itu? Sampai kenapa dia begitu penting buat Indonesia? Tadi kita bahas sekilas bahwa ini sebetulnya salah satu program yang di launching sama Presiden JFK nih sebelum dia mati di sama Israel. Kenapa Presiden John F. Kennedy di tahun 1961 itu pengen banget bikin USAID? Karena dia pengen memajukan ya kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang pada saat itu duitnya berkelimpahan dengan cara apa? Memberikan bantuan ke negara-negara miskin dan berkembang, bantuan-bantuan teknis, bantuan-bantuan manajemen supaya mereka bisa maju sistem pendidikannya, sistem kesehatannya, dan bahkan kalau mereka menghadapi bencana alam. Nah idenya JFK ini baik. JFK memang orang baik guys, makanya dia wajib oleh CIA dan Israel karena dia sangat anti perang. Tapi kita kembali fokus nih ke USAID. Idenya USAID itu dibikin oleh JFK untuk merubah negara-negara miskin di Afrika, di Asia seperti Indonesia menjadi negara-negara yang stabil, negara-negara yang penduduknya cerdas, produktif, yang pada ujungnya kalau negara-negara semakin banyak yang maju itu akan menguntungkan warga negara Amerika Serikat juga. Kenapa? Kalau negara-negara yang stabil, yang ekonominya maju, kaya raya dan sejahtera, mereka akan menjadi sekutu yang berguna bagi Amerika Serikat. Nah, itulah teorinya dari John F. Kennedy. Nah, banyak para pendukung USAID ini yang setuju supaya USAID ini terus dilanjutkan karena dia bisa menjadi alat yang sangat esensial bagi kebijakan luar negerinya Amerika Serikat. Jadi dia bisa jadi corong mulut Amerika Serikat untuk menunjukkan apa kebaikan hati, untuk menunjukkan kemuliaan Amerika Serikat. Ya faktanya memang betul guys. Memang badan yang satu ini melakukan banyak pekerjaan yang baik dan positif. Kenapa? Ya karena USAID sendiri menciptakan begitu banyak lapangan kerja khususnya buat USAID sendiri yang punya karyawan lebih dari 10.000 orang dan memiliki budget tahunan lebih dari 50 miliar dolar. Di tahun 2023 aja USAID itu membagikan duit lebih dari 10 billion dollar untuk bantuan kemanusiaan dan lebih dari 10 billion lagi, 10 billion dollar buat program-program kesehatan di negara-negara berkembang di seluruh dunia. Nah, salah satu sukses story nih buat program USAID itu adalah program yang berhubungan dengan AIDS alias HIV ya. Jadi USAID itu sudah membantu dan memberikan lebih dari 100 billion dollar, more than 100 miliar dolar untuk mencegah penyebaran HIV atau AIDS di lebih dari 50 negara, salah satunya Indonesia. So, dengan duit yang begitu banyak dan sejarah yang begitu tua dari lembaga negara ini, ingat bukan kementerian ya, dia lembaga negara ya, setara kayak Bulog lah kalau di Indonesia. Tapi kan kalau Bulog kerjanya buang-buang duit aja ya. Tapi kalau badan yang satu ini ya kerjanya bagi-bagi duit ke luar negeri. Hebat nih.
bagi-bagi duit ke luar negeri. Di Indonesia ada nggak sih lembaga yang mirip begini? Nggak ada. Di Indonesia hobinya bakar duit aja gitu, masuk ke kantong pribadi. So apa sih dampaknya USAID buat Indonesia? Jadi menurut salah satu menteri yang ada di Indonesia, yaitu Menteri Koordinator Perekonomian kita si Pak Erlangga, ya dia bilang USAID ini udahlah nggak ada dampaknya buat Indonesia, nggak penting-penting banget. Jadi tutupnya USAID ini tidak akan berdampak besar bagi Indonesia, kata dia. Ternyata nggak lama setelah itu ada salah satu menteri yang terbirit-birit. Kenapa? Karena ternyata USAID kalau ditutup dampaknya sangat besar bagi Indonesia. Nah ini ngeri nih guys, karena banyak dari kalian yang nggak tahu, ternyata ya lu hari ini tidak kena AIDS. Gue doain lu nggak kena AIDS ya, lu nggak kena polio, lu nggak kena DBD, lu nggak kena HIV, lu nggak kena TBC. Kenapa? Karena ternyata itu semua karena belas kasihan Amerika Serikat. Karena di Indonesia aja ya, USAID itu sudah menyalurkan sekitar 153 juta dolar di tahun 2023 aja nih. Ini buat begitu banyak proyek lah. Proyek buat anti korupsi, proyek untuk perubahan iklim, pendidikan, hingga kesehatan. Jadi ketika kemudian Presiden Donald Trump memutuskan untuk menutup USAID atau Lembaga Pembangunan Internasional Amerika Serikat, ya Menteri Kesehatan kita langsung kalang kabut mencari dana bantuan ke negara lain. Nah buat teman-teman yang belum tahu seberapa besar dampaknya USAID bagi jiwa raga Indonesia, ini gue kasih data di depan layar kaca kalian bisa lihat. USAID udah menghabiskan dana ratusan juta dolar ya, kalau di total udah bahkan billion dollars untuk menyelamatkan jiwa rakyat Indonesia. Di tahun 2019 USAID memberikan 135 juta dolar, itu setara 2,2 triliun. 2020 143 juta dolar, itu setara 2,3 triliun. 2021 Indonesia masih kolaps nih gara-gara COVID. Masih juga dikasih bantuan 2 triliun dari USAID. Tahun 2022 2,1 triliun, 2023 2,4 triliun, dan kemarin fresh from the oven 2024 2,5 triliun. Jadi dari sini kita bisa lihat ya guys, oh ternyata Amerika itu sangat royal ya dengan bangsa Indonesia ya, sangat baik sekali ya. Dia bukan kasih kita bantuan pinjam dulu 100 gitu, enggak ya. Dia langsung kasih duit triliun, lu butuh berapa triliun? Pinjam dulu Pak 2 triliun, nah itu dikasih sama dia. By the way gak pakai bunga loh yang dikasih USAID ini ya. Beda dari lu kalau pinjam ke bank gitu atau sama rentenir lu dapat bunganya mencekek lu. Tapi kalau USAID enggak, mereka kasih ini memang betul-betul untuk membantu negara-negara berkembang. Dan hebatnya ternyata ya beda dengan di Indonesia ya. Kalau di Indonesia lu ada project bangun jembatan, dananya 2 triliun. Nah buat bangun jembatannya sih mungkin cuma 10 miliar ya. Sisanya habis buat meeting inilah, meeting itulah, ngeprint lah, beli risol lah, apa segala macam yang gak jelas. Nah USAID lu lihat nih di 2024 dia memberikan bantuan ya lebih dari 100 juta dolar lah. Tetapi yang dipakai buat biaya operasional dan para pekerjanya USAID itu nilainya nggak nyampe 10 juta dolar. Sisanya bantuan bencana, dukungan ekonomi, bantuan pembangunan nilainya udah lebih dari 1 triliun sendiri. Nah ini bedanya dengan di Indonesia. Oh mau bangun sekolah habis duit 100 miliar, 90M habis buat meeting gitu kan, buat beli risol tadi gue bilang. Yang buat sekolahnya sendiri cuma 10M, akibatnya tahun depan roboh. Ya bangun lagi sih, bagus dapat proyek lagi di Indonesia. Nah kalau di USA ternyata lebih masuk okal nih. Uang yang gak jelas yang buat meeting, buat gaji karyawan, bayar AC itu cuma 10%. 90% betul-betul turun ke rakyat. Memang hebat USAID ini. Ya anyway, di situ lu bisa tahu ya betapa pentingnya sebetulnya USAID ini buat rakyat di dunia ini, termasuk di Indonesia. Tapi ternyata duit itu kan gak turun dari langit. Ternyata duitnya USAID itu turun dari para pembayar pajak yang sekarang lagi ngos-ngosan di Amerika Serikat karena inflasi tinggi, segalanya mahal. Ngapain lagi dia membiayai pembangunan jembatan di Wonosobo? Kan gak nyambung. Jadi jangan heran kemudian peristiwa penutupan USAID ini nyali tinggi dari Presiden Donald Trump itu mengakibatkan banyak dampak. Sebentar guys. Sebelum kita lanjut videonya, portofolio kamu lagi kebakaran, merah merona, semuanya turun anjlok, bahkan saham-saham perbankan besar di Indonesia semuanya masuk ke jurang. Lo kok bisa ya? Nah ini semua udah pernah kita bahas di Benix Investor Group, komunitas saham terbesar yang ada di Indonesia. So tunggu apa lagi guys? Segera bergabung di Benix Investor Group karena cuma di sini ya kita bisa berdiskusi langsung secara live, baik online maupun offline, termasuk kita sering melakukan kunjungan site visit loh ke perusahaan-perusahaan, ke pabrik-pabrik, emiten-emiten yang ada di Indonesia. Dan kamu di sini juga bisa langsung tanya jawab secara langsung live sama direktur perusahaannya. Kapan lagi ada peluang kayak begini? Nah kemarin kita juga baru habis datang nih ke sebuah perusahaan yang menurut gue sangat prospek di tahun 2025. Nama perusahaannya apa ya? Yuk langsung aja daftar di Benix Investor Group melalui website yang ada di bawah ini, www.benix.id, atau segera kontak WhatsApp kita yang ada di bawah ini.
Oke guys, kita tunggu ya di Benix Investor Group karena makin seru nih dunia investasi yang ada di dalam negeri maupun luar negeri. Apa sih saham yang menarik selanjutnya buat kita bahas? Sampai ketemu di Benix Investor Group. Peristiwa penutupan USAID ini nyali tinggi dari Presiden Donald Trump itu mengakibatkan banyak dampak di negara-negara yang ada di dunia. Salah satu yang paling heboh adalah negara di Uganda, Afrika Timur. Banyak klinik-klinik HIV di Uganda yang tutup. Kenapa? Karena ada begitu banyak yayasan, klinik, rumah sakit, bahkan PNS-PNS di Kementerian Kesehatan mereka yang menggantungkan penghasilan dan gajinya dari USAID. Mereka mau beli obat aja nggak sanggup bro. Jangan beli obat. Mereka mau beli gorengan, makan aja nggak sanggup. Apalagi disuruh beli obat, vaksin, dan lain sebagainya. Jadi banyak yang demonstrasi sampai ke jalan-jalan meminta belas kasihan Amerika Serikat, dan ini membuat chaos di Uganda karena mereka yakin akan makin banyak manusia yang mati di Uganda kalau USAID memutuskan memberhentikan bantuannya mereka. Bahkan Menteri Kesehatan Uganda sudah membuat pengumuman yang sangat ekstrim guys. Dia berniat untuk menutup semua klinik, semua departemen dan lembaga yang berhubungan dengan HIV/AIDS dan tuberkulosis di negara itu. Ya karena mereka nggak sanggup lagi membiayai klinik-klinik itu. Akibatnya orang harus bergantung kepada toko-toko obat, toko-toko apotik yang menjual produk-produk pengobatan HIV/AIDS di Afrika. Nah fasilitas-fasilitas yang ditutup itu sebetulnya selama ini melayani pasien-pasien HIV. Dan mereka memberikan terapi kepada jutaan rakyat Uganda. Jadi ada sekitar 1,5 juta manusia di Uganda yang hidup dengan virus HIV per detik ini. Dan banyak dari para petugas PNS pejabat Kementerian Kesehatan di Uganda mengatakan bahwa penutupan klinik HIV itu mendesak untuk dilakukan. Karena mereka tidak lagi terima dana bantuan dari USAID. Dan peristiwa ini guys, ini bukan cuma membuat Uganda ketakutan ya, bahkan Afrika Selatan aja sampai menangis darah guys. Presidennya sampai turun. Mereka merasa wah ini gawat kalau sampai ini ditutup. Memang beneran ditutup. Tapi memang Afrika Selatan ini negara yang pemberani guys. Mereka memang negara yang berdikari. Karena walaupun mereka merasa mereka sedang diserang saat ini, walaupun mereka diincar sama Amerika Serikat buat dibinasakan. Karena kenapa? Karena Afrika Selatan ini satu-satunya negara di Afrika yang pertama kali dalam sejarah berani menggugat Israel ke pengadilan HAM internasional. Jadi dia yang membawa si Benjamin Netanyahu sekarang kan menjadi kriminal ya di ICC, penjahat internasional. Itu siapa? Gara-gara siapa? Gara-gara Afrika Selatan. Makanya Afrika Selatan itu adalah salah satu negara yang diincar untuk dihancurkan oleh Donald Trump. Dan ini negara pertama yang akan di-cut budgetnya sama USAID. Ini hebat. Kenapa hebat? Karena di video ini lu bisa melihat keberanian Presiden Afrika Selatan. We are witnessing the rise of nationalism, protectionism, the pursuit of narrow interests, and the decline of common cause. This is the world that we, as South Africa, a developing economy, must now navigate. But we are not daunted to navigate our path through this world that constantly changes. We will not be deterred. We are, as South Africans, a resilient people, and we will not be bullied. We are concerned about the potential impact of the decision by the United States government to suspend some of its funding for HIV and TB programs in African countries for 90 days. Now, this funding that we get accounts for about 17% of our country's HIV spend. We have been able, over the years, to provide funding from our own resources, our own fiscus, for our HIV and TB programs. Jadi di video itu lu bisa lihat ya, Presiden Afrika Selatan mengatakan kita tidak gentar. We will be resilient. We will not be bullied. Jadi dia bilang kita ini tidak akan bisa dibully. Kita akan bertahan. Kenapa? Karena menurut dia yakin Afrika Selatan bisa nekan budget dari USAID supaya tidak menghasilkan dampak yang menghancurkan bagi Afrika Selatan. So di sini kita bisa lihat ya betapa beraninya Presiden Afrika Selatan yang bahkan ketika dicabut dana bantuan itu dia tidak bergeming ternyata ya. Padahal semua orang tahu ya kenapa Afrika Selatan jadi incaran utama Donald Trump ya karena dia mendukung Palestina dan ini dibuktikan dengan Afrika Selatan sebagai negara yang pertama kalinya di dunia dan yang pertama membawa Israel ke pengadilan internasional. Akibatnya apa? Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel saat ini statusnya sebagai penjahat hukum internasional
internasional. Dia melakukan pelanggaran HAM berat dengan melakukan genosida di Palestina. So gue sangat respect dan sangat salut dengan negara Afrika Selatan, dan sekali lagi dia menunjukkan keberaniannya. Ya terus terang, karena gue yakin di belakang layar dia banyak menerima teror. Karena kemarin aja guys, waktu Benix kasih bunga ke kedutaan besar Afrika Selatan yang ada di Jakarta, begitu naik di situ dan kita diposting di Instagram resminya kedutaan besar Afrika Selatan, wah banyak masuk teror dari mana-mana guys. Jadi gue sangat yakin Presiden Afrika Selatan ini gak gampang nih, karena sampai detik ini dialah yang bertanggung jawab. Negara Afrika Selatan dialah ujung tombak kemanusiaan yang ada di dunia ini. Wajar karena dia mengalami apartheid, diskriminasi selama bertahun-tahun dijajah oleh kulit putih. Jadi dia sangat bisa merasakan bagaimana terjajahnya jadi rakyat Palestina. Dan di negara ini cuma 2 ya, Indonesia aja gak berani ya. Jadi di negara di dunia ini yang berani itu cuma Afrika Selatan dan Irlandia. Luar biasa. Nah puji syukurnya sih ya mereka mendapat banyak dukungan dari negara kuat seperti China. Nah mungkin teman-teman di Indonesia banyak yang gak tahu ya, ketika lu sangat bilang lu pro Palestina, lu anti Israel dan segala macam, yang benar-benar pro Palestina, negara powerful nih kita ngomong, bukan negara ecek-ecek ya, yaitu negara China. Dan memang mereka literally ngirim bantuan, ngirim pengacara untuk membela korban-korban genosida ini, bahkan sampai membela negara-negara lain yang terzolimi. Hebat ya. Buat teman-teman yang belum tahu ya, Afrika Selatan adalah negara dengan jumlah penderita HIV terbesar di dunia. Lebih dari 20 juta manusia hidup dengan HIV di Afrika Selatan. Lu bayangin, itu lebih banyak daripada penduduk Jabodetabek. Gila, lu bayangin lu kalau keluar di Jakarta, keluar Jalan Sudirman, tengok kiri orang kena HIV, kanan kena HIV. Ya itulah lu kalau tinggal di Afrika. Itulah kemudian ketika USAID banyak potong budget-budget itu, maka negara-negara dengan jumlah HIV tertinggi, khususnya negara-negara Afrika, itu memang zaman dulu itu sering banget diserang. Karena mereka mau dimusnahkan lah dari muka bumi ini. Karena banyak orang yang rasis, cara paling gampang membunuh orang-orang kulit hitam itu dengan sebarin virus. Ini dari zaman dulu begitu. Sama aja dengan lu lihat dengan sebuah pulau yang ada di bagian utara Australia. Ya, begitu juga metodenya. Makanya lu jangan heran ya kalau di Indonesia, Papua itu banyak banget orang kena HIV. Kenapa? Sekarang udah tahu jawabannya. Nah, itulah bisnis HIV. Tapi itulah hebatnya di sini ya, Presiden Afrika Selatan tidak takut karena dia sudah berhasil mengurangi ketergantungan dia dari biaya-biaya HIV itu cuma 17% dari total spending dia. Jadi dia spending 100% buat program HIV, dia hanya menggantungkan 17% dananya dari USAID. Jadi makin lama makin mandiri nih Afrika Selatan, hebat nih memang. Dan lagi-lagi ya, salah satu negara yang kena serang ya ada di Timur Tengah, negara Suriah atau Syria. Jadi negara Suriah itu juga mulai banyak klinik-kliniknya yang ditutup akibat tutupnya USAID ini. Dan ya akan masih lebih banyak lagi negara-negara yang terpaksa harus bubar atau tutup atau bahkan berada dalam kondisi darurat seperti Uganda yang memang menggantungkan sektor kesehatannya kepada USAID. Nah buat teman-teman, gimana menurut lo? Ini kabar baik atau kabar buruk ya buat Indonesia dengan ditutupnya USAID ini? Anyway, gue mau kasih saran nih buat teman-teman yang ada di PKC ya, alias Partai Komunis Cina. Karena ini situasi langka di mana hilangnya suatu negara dengan posisinya sebagai lembaga donor terbesar dan terkuat di dunia tiba-tiba hilang. Nah ini momentum yang langka nih. Di sini bisa masuk Xi Jinping. Di sini Cina bisa masuk dan menjadi penyelamat Indonesia, juru selamat bagi dunia ini. Lu bayangin akan begitu senangnya orang-orang Afrika, orang-orang di India, di Asia yang akan menerima uluran tangan China. Jadi ketika USAID ini ditutup, mungkin kabar buruk ya bagi banyak negara, tetapi ini akan menjadi kesempatan pintu masuk yang luar biasa bagi negara China. Jadi kalau menurut Donald Trump, dengan menutup USAID, ini bakal menyelamatkan duit negara. Ini akan menghemat begitu banyak ribuan triliun bahkan duit negara. Duit pembayar pajak Amerika Serikat akan diselamatkan. Iya betul, tapi di sisi lain penghematan Amerika Serikat akan menciptakan peluang besar bagi China. Karena ketika Amerika menarik bantuan luar negeri mereka, ini akan menciptakan power vacuum. Dan ini akan menjadi hadiah yang luar biasa besar buat China. Kenapa? Karena China lagi sibuk menginfluence rakyat-rakyat di Asia Tenggara, di Asia Selatan, bahkan sampai di benua Afrika untuk menjadi sahabatnya China. Apalagi mereka punya proyek besar yang namanya Belt and Road Initiative yang sudah membanjiri negara-negara Afrika dan Asia dengan duit bantuan senilai miliaran dolar Amerika. Dan duit ini spesifik digunakan untuk mengembangkan dan membantu perekonomian dan infrastruktur negara-negara berkembang. Nah ini akan menjadi peluang yang baik nih bagi Presiden Xi Jinping untuk semakin meningkatkan citra negara China sebagai pemimpin dunia selatan alias Global South. Jadi guys,
Alasan Donald Trump menutup USAID itu adalah karena dia harus melakukan efisiensi anggaran. Dan efisiensi anggaran ini bukan cuma wajib dilakukan oleh Donald Trump, tetapi juga akan segera dilakukan oleh negara seperti Vietnam, kompetitor Indonesia nih. Dan makanya jangan heran ya kalau Indonesia sendiri udah mulai ikut-ikutan melakukan efisiensi anggaran. Dan kamu tahu nggak nilai efisiensi anggaran di Indonesia itu 300 triliun. Kelihatannya besar ya, tapi ingat defisit anggaran kita 600 triliun alias masih ada lagi sisa 300 nih yang harus ditutup. Artinya ya, kegiatan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo sudah pasti ya, karena nilainya ratusan triliun, sudah pasti akan berdampak ke perekonomian Indonesia. Nah menurut kamu guys, kamu setuju nggak Presiden Prabowo melakukan efisiensi anggaran seperti Amerika Serikat? Nah yang kedua, menurut kamu ya, sektor apa saja yang bakal makin nyungsep dan hancur lebur, khususnya banyak perusahaan TBK loh, yang bakal terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran Presiden Prabowo? Nah kalau lu tanya ke gue sih sangat setuju Presiden Prabowo melakukan efisiensi anggaran. Dan gue sangat yakin akan ada 4 sektor yang akan semakin hancur lebur masuk ke dalam palung Mariana karena penghematan anggaran. Tapi ini adalah konsekuensi pil pahit yang harus kita telan. Karena selama ini kita ngutang terlalu banyak dari luar negeri, apalagi karena kemarin ada COVID ya. So gimana guys? Ditunggu ya komentar dan jawaban kalian. Kamu setuju nggak dengan efisiensi anggaran Presiden Prabowo? Dan yang kedua, sektor apa yang bakal makin hancur dan menderita karena efisiensi ini? Ditunggu jawaban kamu. Jangan lupa segera subscribe, like, and share ya guys video ini ke teman-teman dan orang dekat kamu. Ditunggu ya komentarnya. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye. Hai Sobat Investor, kalau kamu tertarik dengan konten-konten seperti ini dan ingin tahu lebih dalam lagi tentang Benix, yuk ikuti sosial media kita yang lain seperti beranda Facebook kita di @benix atau ikuti juga Instagram kita di @benix.official. Ditunggu ya.